Enak banget deh ya. Pagi-pagi udah santai-santai. Udah numpang, gak tahu diri lagi. Memang Panji tuh cari istri kayak dia. Cantik kagak, kaya kagak. Apa sih yang dicari dari wanita kayak si Putri itu? Putri, daripada kamu diam kayak gitu, mending ke dapur sana masak. Kamu tuh jadi istri jangan kemalasan. Kamu namanya numpang hidup kenapa itu ya? minimal tahu diri Kalau dong. aku seperti itu. Pantesan Putri selalu meminta kita ngontak aja. Sayang, aku pulang. Iya sayang. Bu, aku ke depan dulu ya. Kak. Sayang, kamu baru pulang. Aku bikinin minum buat kamu ya. Gak usah sayang. Kamu ikut duduk sama aku aja di situ ya. Bu, Farhan, ikut duduk dulu sebentar ya. Aku pengen ngobrol. Bu, Farhan, sebenarnya ada apa sih? Kok aku dengar kalian teriak-teriak nyuruh istri aku? Itu tuh istri kamu, males banget. Apa-apa harus disuruh dulu, gak rajin sendiri. Ibu lagi ngajarin dia supaya jadi istri yang gak pemalasan. Ya bener tuh Kang. Bukannya bantu ibu, malah enak-enakan duduk sambil main HP lagi. Lagian, kamu jadi laki-laki tuh harusnya tegas sama istri. Jangan diikutin maunya istri. Bu, Farhan, soal mendidik istri itu urusan aku karena aku suami. Jadi bukan kalian yang harus mendidik istri aku. Istri itu tanggung jawab suaminya, Bu. Sayang, apa benar apa yang dikatakan ibu aku dan Farhan? Sayang, aku baru selesai beresin rumah. Terus aku pengen santai dulu sambil main HP sejenak. Gak apa-apa, sayang. Itu bukan masalah kok buat aku. Bu, Farhan, aku mau kasih tahu ya sama kalian. Putri itu bukan pembantu di sini. Dia itu istri aku. Dan asal kalian tahu, ketika aku ada di rumahnya Putri, sambutan dari orang tuanya Putri itu sangat hangat. Sayang sama aku. Ngelayanin aku, kasih makan, minum. Bahkan kalau aku selesai makan pun, mereka melarang aku untuk mencuci piringnya. Makanya aku sayang banget sama keluarganya Putri. Bu, apakah ibu bisa memperlakukan istriku seperti mertuaku? Bu, jangan buat rumah ini penuh konflik, Bu. Banyak ketegangan akibat ulah ibu sendiri. Gara-gara perbuatan kita. Gak susah kan, Bu, kita hidup rukun di sini. Supaya di masa tua ibu nanti, saat gantian kita ngurus ibu, istriku gak keberatan. Malah seneng saat ngurus ibu. Tua itu pasti, Bu. Dan sekaya apapun orang, di masa tua pasti akan membutuhkan seorang anak. Kalau ibu gak akur sama menantu, gimana aku bisa urus ibu nanti? Maaf ya, Bu, jangan tersinggung. Dan untuk kamu, Farhan, kamu tahu kan, Putri itu istri aku. Dia itu kakak ipar kamu. Kamu harus anggap dia juga seperti kakak kamu sendiri. Kamu buat dia susah, dia sakit hati. Dia itu kakak ipar kamu loh. Berarti kamu berhadapan dengan suaminya, yaitu aku. Tapi setelah aku menikah, yang paling diutamakan itu ya istri aku. Jadi tolong belajarlah menghormati istriku ya. Ya Kang, maafin aku ya. Aku berjanji akan merubah sifatku lebih baik lagi Kang. Aku minta maaf ya Bu, Farhan, kalau aku dan istri aku ada salah. Sayang, yuk kita ke kamar yuk. Sayang, kamu gak usah khawatir ya. Aku akan selalu ada buat kamu. Maafin perlakuan ibu sama adik aku ya. Aku berjanji. Aku akan selalu berusaha supaya kamu diterima di keluarga aku. Kalau perlu, kita ngontrak aja ya, biar kita mandiri. Ya sayang, makasih banyak ya. Sama-sama. Suami adalah garda terdepan untuk para istrinya. Saat istrinya disakiti oleh keluarganya sendiri, suami wajib
membela istrinya selama istrinya benar. Banyak sekali perselisihan antara orang tua dengan menantunya karena merasa menantunya gak ada guna gitu. Diam-diam aja lainnya di rumah dan dia merasa, wih enak banget tinggal di rumah saya. Terus kamu tinggal diem, tinggal makan. Kenapa? Kita diajarkan saat kita sudah menikah, hiduplah mandiri. Hiduplah tidak bergantung kepada orang tua, walaupun kita harus ngontrak di rumah yang sekecil apapun. Karena kesehatan mental seorang istri harus dijaga. Kita memiliki hobi yang berbeda-beda, selera yang berbeda-beda. Istri sukanya cat warna putih, ibu mertua pengennya warna kuning. Di situ aja bisa jadi ribut. Kecuali kalau orang tua sudah tua dan sakit-sakitan, wajib kita urus. Saat kita sudah menikah, tolong jaga perasaan istrimu. Ya, minimal kontrakan rumah untuk istri supaya privasinya tidak terganggu. Kadang kita udah beres-beres pas kita istirahat megang handphone, wih langsung pikirannya enak banget cuma duduk-duduk aja. Padahal ya si mertuanya juga pengen diratukan sama suaminya ataupun keluarga suaminya. Memang tidak semua seperti ini, cuman rata-rata seperti ini. Dan sudah bagus apabila seorang suami membela istrinya tanpa menyakiti perasaan orang tuanya ataupun adiknya ataupun kakaknya. Dengan cara please deh pindah rumah ya, supaya istrimu mendapatkan keadilan dan memiliki privasi dalam menjalani kehidupan lebih nyaman. Dan akhirnya antara mertua dengan mantu ataupun dengan kakak ipar, adik ipar bisa rukun. Bagaimana? Apakah sependapat? Komen dong. Terima kasih.